Selamat sore, saudaraku yang diberkati Tuhan. Mari kita dengarkan sejenak pelajaran firman Tuhan hari ini yang berjudul Korban Penebus Salah yang Mengubahkan. Itu kita dapat baca di dalam buku Yesaya pasal 53. Yesaya pasal 53 itu adalah puisi yang ditulis oleh Nabi Yesaya, yang sering ayat ini dibacakan atau dikhotbahkan pada waktu kita mengadakan perjamuan suci. Perjamuan suci memperingati kematian Tuhan Yesus. Di dalam puisi ini diceritakan tentang hamba yang menderita. Itu bisa kita mulai di dalam pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat yang ke-12. Nanti kita baca di rumah masing-masing, kita renungkan, dan puisi ini menggambarkan seorang yang menderita, bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya, tetapi dia rela menderita. Pada zaman dulu, bangsa Israel, kalau dia berbuat salah, dia harus menggantikan apa yang merugikan orang lain, dia ganti dengan denda 1/5. Lalu dia juga harus membawa korban ke bait Allah untuk mengadakan korban penebus salah. Saudaraku, kita ini Israel rohani. Kita ini juga berbuat salah. Kita ini berbuat dosa, entah itu sengaja atau tidak. Itu merupakan pelanggaran hukum Allah, dan konsekuensinya adalah maut atau binasa. Namun Tuhan begitu mengasihi kita sehingga dia rela mengorbankan anaknya sebagai gantinya kita yang harus mengalami maut, kita yang harus binasa. Mari kita buka di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Mungkin kita pernah melihat seorang yang melakukan kejahatan, katakanlah mencuri atau mencopet. Lalu kita melihat ketangkap, lalu dia dihakimi massa. Pencopet itu sangat menderita. Badannya lebam-lebam, dipukul oleh massa, mungkin berdarah, dan bahkan sampai tewas karena kekejaman massa. Nah, kita mengira Yesus ini menderita karena salah. Dikatakan padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat berikutnya, ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
bukan karena dia melakukan kesalahan, tapi dia menderita karena pemberontakan kita, karena dosa dan kesalahan kita. Diremukkan oleh karena kejahatan kita. Lalu ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Perbuatan salah kita itu harus ditebus dengan nyawa. Dan Yesus rela menggantikan kita. Luar biasa. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Dia tidak protes. Kenapa dia harus disiksa, menderita, bahkan mati, padahal bukan salah. Dia tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dia menurut. Karena apa? Karena dia cinta kepada kita. Dia rela menggantikan posisi kita yang harus menderita, bahkan mati. Apakah itu adil, saudaraku? Kita yang berbuat salah, kita yang menikmati dosa itu, tetapi dia yang menggantikan posisi kita untuk dihukum. Itulah kasih karunia. Mari kita buka di dalam Rom 5 ayat 8. Rom 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita masih hidup, masih berbuat dosa. Tetapi Yesus sudah mati menggantikan posisi kita, menerima hukuman itu. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yesus mau mati bagi saudara dan saya. Dan bilur-bilurnya telah menyembuhkan kita dari dosa-dosa dan juga kecenderungan dosa kita. Apakah yang harus kita berikan kepada Yesus, kepada Tuhan atas pengorbanan ini? Maukah kita percaya kepada Yesus bahwa Yesus menjadi juru selamat kita? Yang harusnya kita itu binasa telah memperoleh hidup yang kekal. Yesus sebagai korban penebus salah mengubahkan kondisi keadaan kita yang harusnya mengalami maut kebinasaan, kita memperoleh hidup yang kekal. Marilah kita berterima kasih. Marilah kita percaya dan juga melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.